Baik, ini direkam ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik, para siswa, kita masuk kepada draft 1132 yang semuanya juga sudah Ibu posting ya ke dalam e-learning. Silahkan kalian untuk melihat sendiri di sana dan mendownload sendiri. Dan kelanjutan dari materi kita hari ini adalah membahas tentang gaya pemulih atau hukum Hooke, energi potensial, dan kalau nanti waktunya cukup, kita akan bahas tentang susunan pegas dan mungkin contoh soal yang terkait di dalamnya. Gitu ya. Baik, saya mulai dari gaya pemulih atau hukum Hooke serta energi potensial pegas. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bagaimana mendefinisikan hukum Hooke atau gaya pemulih yang, waduh ini banyak juga ya yang tulisannya hilang nih. Sebentarnya saya perbaiki dulu tulisannya. Itu sama dengan main KX. Jadi hukum Hooke itu menyatakan bahwa pegas itu akan memiliki gaya yang membalikkan posisi kesetimbangan sehingga dinamakan sebagai gaya pemulih. Karena ketika kita itu mengganggu suatu benda yang dalam keadaan seimbang, terganggu dari keseimbangannya, maka akan ada gaya yang mengembalikan benda itu pada posisi keseimbangannya. Itu yang disebut sebagai gaya pegas. Ini yang diberikan definisinya oleh Hooke, makanya disebut sebagai hukum Hooke. Nah, para siswa, penjelasan dari hukum Hooke ini, F sama dengan min KX ya. Jadi ada minus di sini ya. Kamu lihat sendiri ya, ada minus di situ. Itu artinya adalah hukum Hooke itu, gaya pegas itu memang selalu berlawanan terhadap gaya aksinya. Jadi ibaratnya dia itu sebagai reaksi daripada aksi gaya sebelumnya. Sebentar ya, saya masukkan kawan-kawanmu dulu. Oke, baik ya. Nah, saya akan menyoroti ini ya. Nah, ini dia tulisan saya. Aduh, masukkan lagi siswanya. Baik, agak-agak susah untuk disorot ke bawah. Baik. Jika pegas itu digantungi suatu beban M seperti pada gambar, maka kita lihat ya, beban itu akan memberikan efek gaya berat yaitu M kali G. Kemudian ketika kamu ganggu, jadi kalau ini Ibu gambarkan lagi, bismillah ya, Ibu gambarkan lagi. Aduh, anu ya, licin nih. Petnya licin nih, mohon maaf ya. Oke, saya ulang lagi. Ini misalkan kondisi seimbang ini adalah titik keseimbangan nih ya. Ini titik keseimbangan. Lalu pada titik keseimbangan ini kamu tarik ya, kamu tarik pegas ini ya sedemikian rupa. Aduh, masukkan lagi deh. Sedemikian rupa sehingga dia memiliki simpangan tertentu. Jadi kamu simpangkan gitu ya. Kamu sengaja simpangkan gitu ya. Ini tetap MG, lalu kamu sengaja simpangkan, kamu tarik begitu ke bawah sehingga memiliki simpangan sebesar Y gitu. Ya. Maka nanti ketika gaya berat, gaya yang kamu ganggu itu kamu lepas ya, kamu lepas, maka yang terjadi adalah si benda itu akan berayun ya, akan berayun ke atas ya. Berayun ke atas, kemudian sampai pada batas maksimum atas, begitu dia akan balik lagi ke bawah. Gitu. Demikian seterusnya sehingga dia akan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Jadi ini yang disebut sebagai GHS atau getaran harmonis sederhana. Yang kemarin Ibu singgung sekilas ya.
saya singgung ya. Saya singgung sekilas berkaitan dengan GHS atau getaran harmonis sederhana. Nah, para siswa, kamu lihat ini bahwa ada keseimbangan antara gaya pegas dengan gaya berat. Jadi ini ya. Sedangkan ini yang saya gambar ke atas dan ke bawah itu adalah F pegas, yaitu K kali Y. K itu adalah konstanta tetapan pegas yang merupakan suatu identitas diri atau karakteristik dari suatu pegas. Jadi pegas itu kan punya uliran masing-masing ya, punya uliran, kemudian memiliki diameter uliran yang berbeda-beda, sehingga dia akan memiliki nilai K masing-masing. Jadi itu adalah identitas atau karakteristik dari setiap pegas. Jadi tiap pegas itu berbeda-beda karakteristiknya, kecuali kalau memang pegas itu identik. Bisa dipahami ya ini ya, K itu ya. Kemarin sudah Ibu singgung sih sebenarnya sih. Nah, ketika benda ini dalam keadaan seimbang atau dia bolak-balik gitu ya di titik keseimbangan, maka kesimpulan kita berdasarkan hukum Newton yang pertama ya, hukum Newton yang pertama dikatakan bahwa sigma Fg itu sama dengan 0, itu artinya gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah bolak-balik seperti itu, sehingga kalau ke atasnya itu adalah gaya pegas ya, jadi F pegas dikurang W sama dengan 0. Nah, kamu lihat ini, gaya pegas itu dia sifatnya adalah membalikkan, karena membalikkan maka artinya dia selalu berlawanan arah terhadap gaya penimbulnya. Dalam hal ini adalah gaya beratnya. Oleh sebab itu, gaya pegas F ini ya, F pegas itu sama dengan min KY. Ya, semoga paham ya maksud Ibu ya. Kalau kita mengikuti aturan Cartesius ya, mengikuti aturan Cartesius seperti ini, maka kan kalau kita masukkan ya min KY, kemudian ini min karena min tapi ke bawah lagi tuh ya, berarti plus W sama dengan 0, berarti W sama dengan KY ya, ini adalah KY. Nah inilah yang disebut sebagai hukum Hooke. Hukum Hooke. Ya, jadi hukum Hooke itu menyatakan keseimbangan yang terjadi antara gaya berat dengan gaya pegas. Bentar nih masukkan siswa lagi nih Ibu nih. Jadi berdasarkan keterangan saya ini, maka bisa saya tuliskan W itu adalah massa kali gravitasi, massa dari benda yang digantungkan itu sama dengan K kali Y. Ini dia dinyatakan sebagai hukum Hooke. Ya, hukum Hooke. M itu adalah massa beban benda yang digantungkan pada pegas tersebut, tentunya satuannya adalah kilogram, kemudian G adalah gravitasinya, dia nilainya kalau tidak diketahui maka kita simpulkan sebagai 10 meter per sekon kuadrat, kemudian K adalah konstanta pegasnya, konstanta pegas dengan nilai yaitu Newton per meter ya. Sebentar, saya pakai ini aja. Halo para siswa. Ya, Bu. Bisa dengar suara Ibu. Tadi listriknya mati di Mandu. Mohon maaf ya, listriknya tadi mati di Mandu. Masih dengar suara Ibu? Masih. Alhamdulillah, Tadi iya. Tadi tidak ada suara saya, kah? Iya, hilang nggak layarnya? Iya, tapi layarnya ada kah? Hilang. Sekarang enggak ada, Bu. Sekarang enggak ada? Oh, sebentar, saya share lagi ya. Bentar, saya share lagi. Mohon maaf ya, itu tadi listrik di Mandua mati. Sudah nampak sekarang layarnya? Sudah? Halo, nampak layar saya? Apa yang kalian lihat? Apa yang para siswa lihat? Energi potensial pegas, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Ramai kah suara di situ?
Terdengar ramai ya? Ya Bu, kedengaran. Terdengar lumayan ramai, Bu. Lumayan ramai kah? Baik-baik. Memang kalau biasanya kan kita ada di dapur saya tuh. Nah, sekarang kita ada di ruang guru yang di sini banyak juga orang yang ngobrol dan sebagainya. Sehingga ya jadi seperti inilah, mana tempatnya ini kan besar ya, lebih besar daripada ruang dapur saya. Ya, baik, saya lanjutkan para siswa. Jadi ini dia hukum Hooke, itu hukum yang menjelaskan tentang adanya keseimbangan yang terjadi pada pegas ketika pegas tersebut diganggu ya, diganggu dari keseimbangannya, sehingga dia akan mencapai gaya pegas itu akan berusaha untuk mengembalikan posisi yang tadi menyimpang dari keseimbangan menuju pada keseimbangan yang sesungguhnya. Ya, ini adalah materi yang seharusnya kita dapatkan pada GHS, yaitu getaran harmonis sederhana, tapi karena era pandemi, jadi materi ini seperti ya tahu sendiri lah ya, dipotong, kemudian tidak disampaikan sebagaimana mestinya, ya kita paham lah ya, kondisi yang kita berharap semoga lekas selesai ya, jadi kita bisa belajar dengan sebagaimana mestinya. Amin. Baik, sampai di bagian ini, adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Silakan kalau ingin bertanya atau sudah paham tentang definisi dari hukum Hooke ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bisa saya lanjutkan ya? Halo? Sudah paham ya tentang hukum Hooke ya, penjelasan tadi ya? Nah, untuk pencarian K kan gaya pegas itu, aduh datang lagi nih. Masya Allah. Gaya pegas itu kan F sama dengan K minus K kali Y. Nah, untuk mencari K ini, kita tentunya membutuhkan satu eksperimen kecil ya, seperti ini ya. Untuk mencari K itu, eksperimen kecil. Nah, ini ada penyimpangan X itu, maka nanti tetap kita menggunakan persamaan ini, masanya itu pasti kita timbang, pasti diketahui berapa, gravitasi kalau tidak dijelaskan berarti 10, lalu X-nya penyimpangan ini bisa kita ukur ya, bisa kita hitung awalnya pegasnya sekian, kemudian sekarang molornya menjadi sekian, maka X-nya bisa kita hitung, sehingga K-nya ketemu. Ya, jadi ini keseimbangan pada saat belum digantungi beban, sedangkan yang ini ada dua keseimbangan ya, tolong dipahami. Keseimbangan sebelum dia digantungi dengan beban, dan yang kedua ini adalah keseimbangan ketika beban itu sudah digantungkan kepada pegas tersebut. Bisa dipahami para siswa? Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan energi potensial pegas. Oke, silakan di screenshot ya, karena kita nggak tahu ke belakang itu bagaimana, maksudnya listrik mati dan sebagainya, itu risiko lagi ya kalau kita tidak kalau listriknya ada bermasalah lagi. Baik para siswa, kita meningkat pada pembahasan energi potensial pegas ya. Sebenarnya energi potensial itu bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Saya tulis di bawah ya, bagian bawah sini ya. Nah, ini di luar dari tulisan materi saya. Jadi kalau, aduh suara siapa ya? Tolong bisa di mute, kuping saya langsung ting gitu. Karena pakai headset Ibu, jadi sangat sensitif sekali ini. Jadi energi potensial itu kita belah menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi ini yang dulu di SMP juga kalian kenal ya, yaitu EP sama dengan MGH. Jadi
benda pada posisi tertentu di atas permukaan bumi, maka dia memiliki energi yang tergantung pada kedudukan benda itu terhadap permukaan bumi. Ini yang disebut sebagai energi potensial gas, ya. Jadi ketika ada benda di posisi tertentu, ya, ketinggiannya, misalkan dia berada di atas meja gitu ya, misalkan saja nih ya. Nah, gitu. Ini dia punya massa, dia punya ketinggian H, maka energi potensial yang dimiliki oleh benda tersebut adalah mgh. Ini adalah energi potensial gravitasi. Semakin tinggi benda itu di atas permukaan bumi, maka semakin besar energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, kalau energi potensial pegas, EP didefinisikan sebagai setengah KY kuadrat. Ya, setengah KY kuadrat. Jadi tinjauan pegas itu nanti, atau Bu, saya pernah melihat itu di buku kok persamaannya nggak seperti itu, Bu. Persamaannya kayak gini nih, setengah KX kuadrat. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Nah, sekarang tinjauan perspektif dari orang itu menghadapi rumus ini bagaimana? Kalau persamaan ini tuh maksudnya pegas itu digantungkan vertikal seperti ini. Ya, digantungkan vertikal. Nah, kemudian kamu tarik ya, kamu tarik. Nah, seperti ini. Maka ini yang disebut sebagai simpangan, yaitu simpangan. Ya. Sehingga ketika kamu tarik ini beban itu pada jarak tertentu, pada simpangan tertentu, maka beban ini memiliki energi potensial. Beban ini sih, pegas ini memiliki energi potensial sebesar setengah KY kuadrat. Ya, jadi persamaan ini nih nggak usah diperdebatkan lagi karena ini sama saja simpangan. Cuma perspektif kita itu memandangnya berbeda. Nah, ini perspektif ya. Ibu sampai keselepet lidah nih. Y-nya itu artinya dia pada posisi pegasnya digantung ke bawah. Kalau yang ini berarti pegas itu nah, seperti ini loh ya, ke samping, lalu kalian tarik ya. Kalian tarik pegas itu ke sana. Yang tarikannya saya gambar biru aja ya. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini. Maka kamu lihat itu ada simpangan pada keadaan seimbang, keadaan seimbangnya, yaitu ini adalah X, orientasi pada sumbu X gitu ya. Sehingga energi potensial pegas yang dimiliki ketika kamu tarik pada kondisi seperti itu adalah setengah Kx kuadrat. Jadi kalau yang ini berarti energi potensialnya adalah setengah Kx kuadrat. Sedangkan yang ini berarti energi potensialnya itu EP-nya adalah setengah KY kuadrat. Jadi sebenarnya nggak masalah nih, sama saja sih mau pakai Y atau mau pakai X, yang penting definisi keduanya adalah sama, yaitu simpangan ketika dia diganggu dari posisi keseimbangannya. Sampai di bagian ini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Tentang energi potensial pegas. Kita bahas yang ini ya. Gravitasi ini sebenarnya kelas 10, bahkan di SMP udah dikasih sebenarnya itu. Baik, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Halo? Kalian masih di situ? Lanjut. Oke. Lanjut ya, Bu. Baik, bisa dipahami ini? Bisa dipahami bisa, ya? Oke, alhamdulillah. Nah, saya sebentar, saya penuhi dulu ya tentang kelengkapan materi ini. Saya lihat dulu ya, ada enggak ya di sini ya? Nah, saya balik ke sini aja lah ya, persamaan di tulisan draft saya tuh. Nah, ini dia. Nah, kalau kita pakai Kx kuadrat, ya, bisa KY kuadrat, bisa KS kuadrat, pokoknya tergantung dari perspektif kita, orientasinya mau sumbu X atau sumbu Y, itu nggak ada masalah. Nah, para siswa kalau saya pakai Kx kuadrat, jadi W sama dengan setengah Kx kuadrat, gitu ya. Padahal gaya pegas itu kan didefinisikan sebagai Kx ya, atau KY gitu ya. Jadi kalau kita pakai setengah KY kuadrat, gaya pegas itu didefinisikan sebagai
KY gitu kan ya. Jadi kalau pakai orientasi sumbu X, KX, kalau orientasi sumbu Y, KY gitu loh maksudnya. Maka kalau ini dikombinasikan, ya, dikombinasi, kemudian kita masukkan F ke dalam persamaan ini juga demikian sama, maka nanti kita dapatkan, silakan dicoba sendiri ya, kita dapatkan W sama dengan setengah, misalkan yang ini ya, yang atas tuh ya, KX kali X gitu, berarti ini adalah FO, W sama dengan setengah, aduh maaf kecoret nih, setengah Fx. Kalau pakai KY berarti persamaannya menjadi W sama dengan setengah FY. Saya harap kalian jangan terlalu banyak makan rumus ya. Yang penting kalian paham konsepnya. Apalagi kita harus selalu literasi. Walaupun nanti ujung-ujungnya selesai kalian lulus, kalian masih berhadapan lagi nih untuk bertarung di SBMPTN, di perguruan tinggi negeri. Jadi mau nggak mau materi ini juga harus kalian pahami juga. Gitu. Oke, para siswa, bisa dipahami ini? Ada yang mau disampaikan? Jadi persamaannya itu bisa ini, bisa juga yang ini, gitu loh maksud Ibu. Gitu. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Halo, kalian masih di tempat? Kok nggak ada? Ya, sudah jelas, Bu. Oke, baik. Satuannya kalau energi, oke, baik. Kayak maksa Ibu harus bertanya kalian. Baik, para siswa yang namanya energi tentunya satuannya joule ya, satuannya joule. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi, dan namanya energi atau usaha itu dia adalah besaran skalar. Jadi tidak punya arah. Jadi dia hanya punya nilai saja. Baik, kita lanjutkan dengan bagian ini ya. Nah, susunan pegas. Kalau sudah paham ya, saya lanjutkan yang bagian ini. Kalau ingin bertanya silakan ya, di-unmute dan silakan bertanya jika ingin ada hal yang ingin kalian sampaikan. Para siswa, pegas itu tidak harus selalu dalam wujud 1-2 gitu ya, tetapi dia bisa juga disusun disusun secara seri, paralel atau gabungannya gitu ya. Kalau secara seri seperti ini ya, secara seri maksudnya itu dia disusun apa sih kalau bahasa sini namanya ya? Kayak ini namanya apa nih? Berbanjarkah? Berbanjarkah atau apa ya? Ya kayak gitu ya. Jadi dia rentengan seperti ini. Katakanlah ini K1, ini K2 ya, maka tiap pegas itu memberikan efek gaya pegas masing-masing, dan F-nya itu, F yang ini nih, F yang ini nanti yang ditimbulkan adalah gaya pegas hasil dari kolaborasi 2 pegas, 3 pegas, atau beberapa pegas yang disusun seperti di atasnya itu gimana susunannya. Nah, untuk itu maka pegas-pegas ini bisa diganti ya nilainya dengan pegas pengganti, istilahnya seperti itu. Karena seri, maka apabila disusun seri seperti ini, maka 1/KS sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 dan seterusnya berapa pegas yang disusun begitu. Lalu setelah itu nanti dicari nilainya ya, lalu dibalik ya, karena ini 1/KS ya. Kalau ini sudah dapat nilainya, maka nanti tinggal dibalik, artinya dibalik ya, artinya KS sama dengan 1/, dan seterusnya. Kalau paralel susunannya seperti ini ya. Nah, kalau paralel susunannya seperti itu, maka justru dia ditambahkan saja. Ada berapa pegas yang digantungkan pada sebuah suatu sistem pegas, maka pegas penggantinya adalah dijumlahkan. Jadi saya ulang ya, kalau di seri diseperkan, kalau paralel dijumlahkan. Sampai di bagian ini, itu mirip apa ya? Kalau di SMP dulu pernah disampaikan itu mirip dengan rangkaian listrik, Bu. Betul sekali. Rangkaian listrik yang resistor ya. Jadi kalau resistor itu sama, prinsipnya sama seperti ini ya, tapi kalau resistor itu, kalau seri, nah kayak gini nih seri ya, ini seri namanya ya, ini R1, ini R2, maka untuk mencari R totalnya itu dijumlahkan, R1 tambah R2. Jadi berbalik dia itu. Tapi kalau rangkaian listrik itu diparalelkan seperti ini nih, para siswa ya, misalkan diparalelkan, nah gini ya, misalkan ada, nah gitu, ini R1, ini R2, ini posisi paralel, maka kalau paralel justru diseperkan. Jadi R totalnya itu 1/R1 ditambah 1/R2. Jadi tolong tolong
dipahami bahwa ada perbedaan, ada kontradiksi antara susunan pegas pada rangkaian resistor dengan susunan susunan pegas, maaf ya. Cara perhitungan, nggak konsen banget Ibu nih karena ramai. Mohon dimaklumi ya. Aduh ya Allah. Jadi untuk yang pegas itu mencari penggantinya adalah berbanding terbalik dengan pada rangkaian resistor. Karena nanti ada rangkaian resistor, ada rangkaian kapasitor gitu. Beda-beda tuh nanti kalau udah kelas 12 kalian akan belajar ke arah sana gitu. Baik, sampai di bagian sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Halo? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Sudah paham ya? Baik. Sekarang kita mencoba menganalisis soal ya yang ada pada, ini soal kalau tidak salah saya ambil dari ujian nasional ya. Kita lihat ada 2 soal yang semuanya grade-nya masih ujian nasional. Saya belum mengaduk-aduk soal SBMPTN loh ini ya. Kita lihat ya. Yang pertama ini, sebuah karet yang panjangnya L digantungkan beban sedemikian rupa sehingga diperoleh data seperti pada tabel ini. Kamu lihat ya, kalau dikasih beban 2 Newton, maka pertambahan panjangnya delta L-nya dihitungnya 0,5. Kalau 3 Newton 0,75. Kalau 4 Newton 1,0 cm. Jadi semakin berat maka pertambahan panjang yang terhitung itu semakin panjang gitu, semakin besar gitu ya. Berdasarkan data tabel di atas, maka hitunglah besar konstanta pegas karet tersebut. Oke. Nah, jadi data ini adalah data linear. Oh ya, linear. Linear itu maksudnya, halo? Ya, 4, ada yang 7, 5. Oke ya. Jadi ambil salah satu data ya, ambil salah satu data atau seandainya kalau datanya itu tidak sama, misalkan seandainya bisa saja itu. Bisa saja karena dalam satu eksperimen itu data bisa saja berubah atau berbeda gitu. Aduh, tinggal 10 menit ya para siswa. Ada informasi dari Zoom, kita tinggal 10 menit. Berarti ambil saja satu data, misalkan data pertama ini ya. Kita pakai hukum Hooke ya, hukum Hooke itu W sama dengan K kali delta L atau delta Y atau delta X sama ya. W-nya itu adalah M kali G sama dengan K kali delta L. MG-nya itu dapat data ini ya, berarti 2 sudah dalam MKS tuh sama dengan K kali ini di MKS-kan juga ya, berarti 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter dalam keadaan MKS, berarti K-nya itu adalah 2 dibagi 0,5 kali 10 pangkat minus 2, naik ke atas ya, berarti 202 kali, begini ya, 200 dibagi 0,5, berarti K-nya, nanti kalau Ibu salah tolong diperbaiki ya, 200 dibagi setengah ya, berarti kalikan 2, berarti 400 Newton per meter, satuannya harus dalam MKS. Sampai di sini jelas ya? Ada semuanya draft-nya di catatan Ibu di e-learning. Silakan nanti kalian download dari sana. Karena waktu mepet ya, saya lanjutkan yang nomor 2 nih. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Udah jelas? Nggak ada, Bu. Lanjut, Bu. Oke, baik. Nomor 2 ya. Karena waktunya mengejar terus nih ya. Para siswa tinggal, aduh subhanallah, tinggal 5 menit nih. 3 buah pegas ABC yang identik itu maksudnya K-nya sama. Jadi kalau yang dimaksud dengan identitas dari pegas itu berarti K-nya. K-nya menunjukkan identitas pegas. Jadi kalau identik artinya KA, KB, KC sama semuanya itu ceritanya. Dirangkai seperti gambar di samping. Jika ujung C itu digantungkan beban 1,2 Newton, maka sistem akan mengalami pertambahan panjang 0,6 cm. Maka hitunglah masing-masing pegas. Oke, kita lihat ya. Jadi ini digantungkan sebesar 1,2 Newton. Ini B-nya berarti ya, B-nya 1, sehingga dia akan mengalami pertambahan panjang. Tetapi pertambahan panjang total para siswa, bukan pertambahan panjang masing-masing pegas, bukan, tapi pertambahan panjang total gitu maksudnya ya. Nah, seandainya pegas ini memiliki konstanta, karena identik berarti sama semuanya, misalkan ini K, ini juga K gitulah ya. Berarti kita cari dulu ya komposisi dari K ketika sudah dirangkai seperti gambar tersebut.
yang prioritas, the first priority tentu saja yang ini ya, A dengan B ya, karena dia diparalelkan ya. Oh, berarti KA dengan B itu adalah seri, ya nggak sih? Seri. KA dengan B itu seri. Kalau seri berarti, maaf, paralel. Aduh, kacau Ibu ini. Paralel Ibu, gitu ya. Tegur lah Ibu kalau salah gitu. Nah, ini dia paralel. Kalau paralel berarti dia diapain coba? Dijumlahkan. Kalau paralel dijumlahkan. Berarti KAB itu tinggal K ditambahkan. Misalkan ini masing-masing pegas itu K gitu ya, berarti 2K. Nah, setelah itu sekarang diserikan dengan yang C. Oh, berarti karena seri, maka K totalnya diseperkan. Jadi K totalnya itu adalah seper KAB ditambah 1 per KC ya. 1 per KC, KC itu K ya. Berarti sama dengan 1 per 2K ditambah seper K. Itu samakan penyebutnya, berarti 2K, 1 ditambah 2. Berarti 3 per 2K. Tapi ini masih seperkatot ya, berarti katotnya adalah, kenapa banget Ibu cepet-cepetan ya, karena waktunya mau habis ceritanya. 2 per 3K. Ini adalah K total yang kita dapatkan dari hubungan pegas yang tergambar seperti itu. Nah, sekarang kita selanjutnya kita pakai Hooke ya. Kita pakai Hooke. Jadi hukum Hooke itu menyatakan bahwa W sama dengan K kali delta X atau delta Y. Kalau ini delta Y ya, kalau seperti ini maksudnya ya. Nah, berarti W-nya tadi 1,2 nih. 1,2, K-nya berarti sekarang K total karena sudah digabungkan ya. K total berarti 2 per 3. K kali delta Y-nya itu ini, tapi harus di MKS-kan. Di 0,6 kali 10 pangkat min 2. Itu ya, kita bagi, ini dibagi 0,62, bagi 0,6 itu 1, bagi 2 itu 1, bagi 2 itu 1, berarti K, 3 naik ke atas, ini turun ke bawah ya. 3 dibagi 10 pangkat min 2, ketikanya adalah 300 Newton per meter. Baik. Oke, sampai di bagian sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Atau komentar, silahkan, monggo, tafadhol. Udah jelas? Halo? Udah jelas, Bu. Udah jelas ya, Mantap, baik. Bu. Mantap. Walaupun ruangannya agak ribet ya. Nanti akan saya coba ya kalau memang di lokasi sini agak ramai ya kita nanti cari di tempat lain yang kira-kira ya tidak seramai ini ya. Oke. Baik para siswa, dari saya barangkali itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan nanti membedah tentang analisis soal, tentang pegas sampai pada bagian. Jadi di soal ujian nasional kayak gimana sih, atau SBMPTN ya lebih tepatnya kayaknya kita butuh itu ya. Kayak gimana sih soal-soal yang biasanya disampaikan gitu ya. Insya Allah nanti saya coba nanti aduk-aduk lagi soal-soal yang dulu-dulu itu tentang ujian nasional seperti apa, SBMPTN seperti apa. Baik para siswa, saya mohon kalian tetap terapkan protokol COVID-19 ya, stay at home. Sebenarnya kalau saya melihat bukan stay at home tapi safe at home ya. Jadi kalian di rumah tetap beraktivitas tapi usahakan di rumah kalau terpaksa keluar ya gunakanlah masker, jangan lupa sering cuci tangan dan jaga jarak minimal 1 meter satu sama lain. Oke, sekian saja dari saya. Marilah kita sampaikan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya matikan ya. Oke.